Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar psikologi dan perkembangan dan sejarah perkembangan psikologi. Kita masuk pada bagian A, awal mula psikologi. Psikologi seperti yang kita kenal saat ini awalnya tidak tampak pada ruang pikir intelektual. Jadi, sangat tidak mungkin membahas psikolog ketika dia mulai atau siapa yang bertanggung jawab terhadapnya. Malah kita hanya bisa menunjukkan sejumlah arus yang kita ambil dari filsafat dan ilmu pengetahuan alam menjadi sesuatu yang benar-benar psikologi. Bab ini memandang dua arus, primordial, ini assessment sebagai awal mula teori kognitif dan pengenalan terhadap kuantitatif dalam bentuk psikofisik dan percobaan inteligensi. Assessment adalah teori yang berkata bahwa pikiran tersusun atas beberapa elemen, biasanya mengacu pada sensasi-sensasi dan ide-ide yang disusun dengan memakai beragam asosiasi. Meskipun ide aslinya bisa ditemukan pada Plato, namun Aristoteleslah yang dipercayakan telah mengkolaborasikan. Aristoteleslah menghitung 4 hukum asosiasi ketika dia menguji proses-proses kenangan dan ingatan. Baik, kita lanjut pada hukum yang pertama, itu hukum hubungan, yang dimana segala hal atau peristiwa yang terjadi bersama dengan masing-masing yang lain dalam ruang dan waktu cenderung memperoleh hubungan yang sama dalam pikiran. Misalnya, jika Anda memikirkan sebuah cangkir, maka Anda bisa jadi berpikir tentang sebuah piring. Jika Anda berpikir tentang sebuah kopi, maka Anda bisa jadi kemungkinan berpikir tentang minuman kopi itu. Yang kedua, hubungan frekuensi. Jika ada dua atau lebih dari sesuatu hal atau peristiwa dihubungkan, maka kehendak yang sangat kuat dan bergabung. Jika Anda menyantap sepotong kue dan secangkir kopi setiap hari, dan sudah berlangsung selama 20 tahun lamanya, maka penggabungan asosiasi itu akan benar-benar menjadi kuat dan Anda akan menjadi gemuk. Lanjut pada hukum ketiga, yaitu hukum kesamaan. Dimana jika dua hal itu sama, pada saat memikirkan salah satu, maka akan cenderung memicu untuk memikirkan hal yang lainnya. Jika Anda memikirkan salah satu dari anak kembar, maka besar kemungkinan Anda akan memikirkan anak kembar yang lain. Jika Anda mengingat kembali orang yang berulang tahun, maka bisa jadi akan memikirkan tentang ulang tahun yang lain juga. Lanjut pada bagian 4, hukum kebalikan. Di sisi lain, melihat atau membayangkan sesuatu mungkin juga memicu Anda untuk mengingat kembali sesuatu yang menjadi awalnya. Jika Anda berpikir tentang orang yang paling tinggi yang Anda ketahui, maka bisa jadi tiba-tiba Anda mengingatkan orang paling pendek. Jika Anda berpikir tentang ulang tahun, maka orang yang benar-benar berbeda dari semua yang lain akan memicu ketika Anda dalam pikiran Anda. Lanjut, asosiasi. Menurut Aristoteles, mengambil tempat di common sense yang ada dalam proses common sense. Misalnya Anda memandang, merasa, membau cita rasa apel, yang kemudian menciptakan ide tentang buah apel selama 2000 tahun. 4 hukum dianggap sebagai hal yang benar. Bagaimanapun juga tidak ada seorang pun peduli banyak tentang asosiasi. Thomas saja dan menemaninya dalam hal kecil, stok dan tong. Hal itu tampak sebuah deskripsi sederhana tentang peristiwa biasa. Hal itu tampak sebagai aktivitas akal pasif. Sedangkan abstraksi dari berbagai prinsip atau esensi yang jauh lebih signifikan bagi para filosof dan adalah domain akal yang aktif. Sedang David Hume benar-benar serius mengambil permasalahan ini. Hume melihat semua pengalaman sebagai suatu yang tidak mempunyai realitas substansial di belakang mereka. Jadi, apapun koheren dunia atau diri, tampak bermasalah terhadap aplikasi sederhana tentang hukuman-hukuman asosiasi alam ini. Hume mendaftar 3 hukum. Yang pertama itu hukum kemiripan, yaitu similaritas. Yang kedua itu hukum hubungan, dan yang ketiga itu hukum sebab akibat. Baik, kita lanjut. Selama masa percerahan, para filosof mulai tertarik pada ide itu lagi. Sedangkan bagian dari pengkajian pandangan mereka dan juga minat mereka dalam epistemologi. Hume mengalami pengalaman-pengalaman kompleks sebagai bentuk asosiasi-asosiasi dari pengalaman sederhana.
yang pada gilirannya menjadi asosiasi-asosiasi sensasi. Arti dasar asosiasi menurut Humbes adalah koheren, yang itu hukum hubungan. Sedang faktor kekuatan dasarnya pada pengulangan atau repetisi hubungan frekuensi. John Locke menolak kemungkinan adanya ide bahwa yang membuat seluruh sistem tergantung pada asosiasi sensasi-sensasi menjadi ide-ide yang sederhana. Namun, Locke membedakan antara ide-ide sensasi dengan ide-ide refleksi yang bermakna akal aktif. Hanya dengan mengembangkan ide-ide refleksi menjadi ide-ide sensasi sederhana, sejalan kita bisa memperoleh ide-ide kompleks. Locke juga menunjukkan bahwa emosi-emosi kompleks tersebut dari rasa sakitnya, senangnya, ide-ide sederhana yang diasosiasikan dalam ide-ide yang lain. Baik, David Hartley 1705 sampai 1757 adalah seorang dokter perkembangan Inggris yang bertanggung jawab membuat ide tentang asosiasmen populer, khususnya dalam suatu buku yang berjudul Observation of Man. Penekanan terletak pada hukum hubungan, yaitu dari ruang dan waktu, dan hubungan frekuensi. Tapi Hartley menambahkan ide yang ia dapatkan dari Isaac Newton. Asosiasi ini merupakan suatu zat observasi vibrasi aktif dalam saraf ide-ide. Ide-ide dasarnya sangat serupa dengan dicantumkan Doheb pada abad ke-80. Jamil Mill 1703 sampai 1836 juga mengelaborasikan asosiasmennya Hume. Mill melihat pikiran sebagai fungsi pasif dalam hukum hubungan, dalam hukum frekuensi, dan sebuah hukum kehidupan yang tertempel dalam asosiasi. Penekanan tentang hukum frekuensi seperti kunci belajar yang membuat pendekatannya sangat serupa dan kaum behavioris di abad ke-80. Hubungan psikologi dengan ilmu lain. Psikologi mempelajari keadaan manusia. Sudah barang tentu psikologi mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lain yang sama-sama mempelajari tentang keadaan manusia. Hal ini akan memberikan gambaran bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang hanya dipelajari oleh ilmu-ilmu lain, manusia sebagai ilmu budaya, maka psikologi akan mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu kebudayaan. Lanjutan hubungan psikologi dengan beberapa ilmu pengetahuan sebagai berikut. A. Hubungan psikologi dengan biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan semua benda yang hidup menjadi objek dari biologi. Oleh karena itu, biologi berbikan berbeda-beda yang hidup, maka cukup banyak ilmu-ilmu yang bergabung di dalamnya. Oleh karena itu, baik biologi maupun psikologi sama-sama membicarakan manusia, sekalipun masing-masing ilmu meninjau dari sudut yang berlainan. Namun pada segi-segi yang tertentu, kadang-kadang kedua ilmu itu ada titik-titik pertemuan. Biologi, khususnya antropologi, mempelajari tentang proses-proses kewajiban, dan inilah yang dipelajari oleh psikologi seperti telah dikemukakan di atas. Di samping ada hal-hal yang berkaitan, tanpa pula adanya hal-hal yang sama dipelajari atau dipembicarakan oleh kedua ilmu itu. Misalnya soal keturunan. Mengenai soal keturunan juga dipelajari oleh psikologi, antara lain misalnya sifat
inteligensi, bakat. Karena itu kurangnya lah sempurna kalau kita mempelajari psikologi. Lanjutan B. Hubungan psikologi dengan sosialisasi manusia sebagai makhluk sosial yang menjadi objek dari sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia di dalam hidup masyarakatnya. Karena itu baik psikologi maupun sosiologi yang membicarakan manusia. Tidaklah mengherankan kalau pada suatu waktu ada titik-titik pertemuan di dalam menjauh manusia itu, misalnya soal tingkah laku tinjauan. Sosiologi yang penting ialah hidup bermasyarakatannya, sedangkan tinjauan psikologi ialah tingkatan laku sebagai implementasi hidup kejiwaan yang didorong oleh motif tertentu hingga manusia itu bertingkah laku atau berbuat seperti yang dikemukakan oleh Bauman. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang hidup manusia dalam hubungan golongan. Ini mempelajari hubungan-hubungan antara sesama manusia. Panjang hal ini berarti bagi kita dalam memperdalam pengetahuan kita tentang hubungan-hubungan di masyarakat. Dalam hal ini yang terutama menerima perhatian kita ialah bentuk-bentuk pergaulan hidup di mana perhubungan-hubungan ini menunjukkan sifat yang kurang atau lebih kekal. Pertama-tama golongan-golongan dan pergolongan, golongan bangsa, keluarga, perkehidupan, tingkatan kelas, dan sebagainya. Bagi ahli sosiologi, tingkatlah satu persoalan yang tak dapat dimasukkan dalam ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, yakni menyelami hakikat kerja sama dan kehidupan bersama dalam segala macam bentuk yang timbul dari perhubungan antara manusia dengan manusia. Jadi yang dipersoalkan di sini ialah kehidupan pergolongan-pergolongan yang sebenarnya. Lanjut bagian C. Hubungan psikolog dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam mempunyai pengaruh yang benar terhadap perkembangan psikolog dengan memisahkan diri dari filsafat. Ilmu pengetahuan alam mengalami kemajuan yang cukup cepat, sehingga ilmu pengetahuan alam menjadi contoh bagi perkembangan ilmu-ilmu lain, termaksud psikolog. Khususnya metode ini pengetahuan alam mempengaruhi perkembangan metode dalam psikolog. Karenanya, sementara ahli beranggapan kalau psikolog ingin mendapatkan kemajuan seharusnya ikut mencari kerja yang ditempuh oleh ilmu pengetahuan alam. Apa yang ditempuh oleh Weber Wundt sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan alam. Metode yang ditempuh oleh Vehen yang dikenal dengan metode psikofisik, suatu metode yang tertua dalam lapangan psikolog eksperimental, banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam dan merupakan suatu kenyataan. Dengan pengaruh ilmu pengetahuan alam, psikolog dapat diakui sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri terlepas dari filsafat. Walaupun akhirnya ternyata bahwa metode ilmu pengetahuan alam kurang mungkin digunakan seluruh terhadap psikolog, disebabkan karena perbedaan dalam proyeknya. Ilmu pengetahuan alam berproyekkan benda-benda mati, sedangkan psikolog berproyekkan manusia yang hidup. Sebagaimana makhluk yang dinamika, makhluk yang berkebudayaan, makhluk yang berkembang dan berubah setiap saat. Baik, lanjut bagian D, hubungan psikolog dengan filsafat manusia. Sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang antara lain membicarakan soal hakikat, kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Sekalipun psikolog pada akhirnya memisahkan diri dari filsafat karena metode yang ditempuh sebagai salah satu sebabnya, tetapi psikolog masih tetap mempunyai hubungan dengan filsafat. Bahkan sebelumnya dapat ditemukan bahwa ilmu-ilmu yang telah memisahkan diri dari filsafat itu pun tetap masih ada hubungan dengan filsafat, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut sifat, hakikat, serta tujuan dari ilmu pengetahuan itu.
seperti telah ditemukan di saat psikolog mempunyai hubungan antara lain dengan biologi, sosiologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa psikolog tidak mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya di luar ilmu tersebut. Justru karena psikolog menyelidiki dan mempelajari manusia sebagai makhluk yang bersegi banyak, makhluk yang bersifat kompleks, maka psikolog harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Tetapi sebaliknya, setiap cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia akan kurang sempurna bila tidak mengambil pembelajaran dari psikolog. Dengan demikian, akan tetapi hubungan yang timbal balik. Baik, lanjut bagian E, hubungan psikolog dengan pedagogi. Di kedua ilmu ini hampir tidak dapat dipisahkan saat sama lain. Oleh karena mempunyai hubungan timbal balik, pedagogi sebagai ilmu yang bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup manusia sejak dari lahir sampai mati, tidak akan sukses bila tidak mendasarkan diri pada psikolog yang tugasnya memang menunjukkan perkembangan hidup manusia sepanjang masa. Bahkan ciri dari waktu serta kepribadiannya pun ditunjukkan oleh psikolog. Dengan demikian, pedagogi baru akan tepat mengenai sasaran apabila dapat memahami langkah-langkahnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk psikolog. Oleh karena sangat erat tugas antara keduanya, maka timbal balik atau ilmu jiwa pendidik. Baik, kita lanjut bagian F, hubungan psikolog dengan agama. Psikolog dengan agama merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya. Mengingat agama sejak turunnya kepada Rasul diajarkan kepada manusia dengan dasar-dasar yang disesuaikan kondisi dan situasi psikolog pun. Tanpa dasar tersebut, agama sulit mendapat tempat di dalam jiwa manusia. Di dalam agama terdapat ajaran tentang bagaimana agar manusia mau menerima petunjuk Tuhannya, sehingga manusia itu terdiri tanpa paksaan, bersedia menjadi hambanya yang baik dan taat. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa di dalam agama itu penuh dengan unsur-unsur pedagogis yang kepada umat manusia. Unsur pedagogis dalam agama tidak dapat mempengaruhi petunjuk psikologi. Dalam hal ini psikolog pendidik yang dirumuskan dalam sistem penyampaian dan disebut metodologi pendidikan. Contohnya itu bahwa psikolog agama mempunyai hubungan erat dalam memberikan bimbingan manusia terhadap manusia yang melanggar norma-norma yang oleh agama dipandang berdosa. Perasaan berdosa pada manusia yang melanggar norma tersebut dapat mengakibatkan perasaan nestapa dalam dirinya, meskipun hubungan lahirnya tidak diberikan terhadapnya. Psikolog memandang bahwa orang yang berdosa itu berarti telah menghukum dirinya sendiri, karena dengan perbuatan pelanggaran tersebut jiwa mereka menjadi tertekan, kotor dan gelap, yang apabila yang bersangkutan tidak mensublimasikan atau mengalihkan pandangan perbuatan yang lebih baik, perasaan yang akan mengakibatkan semacam penyakit jiwa yang merugikan dirinya sendiri. Dalam hal demikian, itulah pendidik agama sangat memerlukan memberikan jalan sublimatif serta katarisasi atau pembersihan jiwa. Orang yang menderita dosa maka akan mengingat eratnya hubungan antara keduanya itu. Jiwa lahir perkembangan psikolog agama, yang objek pembahasannya antara lain bagaimana perkembangan kepercayaan kepada Tuhan dari masa anak-anak sampai dewasa, dan kapan terjadi kemantapan hidup, keagamaan, serta bagaimana pendekatan tingkah laku yang beragama dengan yang tidak beragama sebagainya. Baik, selanjutnya C. Konsep dasar perkembangan dan prinsip dasar manusia. Konsep dasar perkembangan manusia mencakup berbagai aspek yang berinteraksi sepanjang siklus hidup. Berikut adalah beberapa poin. 1. Multidimensional. Perkembangan melibatkan dimensi biologis, kognitif, dan sosial yang saling terkait. 2. Seumur hidup. Perkembangan berlangsung dari lahir hingga mati tanpa periode yang dominan. 3. Progresif dan berkesinambungan. Perubahan bersifat sistematis dan teratur mencakup kemajuan baik kuantitatif maupun kualitatif.
4. Teori kognitif. Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam tahapan mulai dari sensori motor hingga operasional formal. Aspek ini membantu memahami bagaimana individu tumbuh dan beradaptasi dalam konteks sosial dan lingkungan mereka. Lanjut, prinsip dasar manusia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang berbeda, seperti kebutuhan dasar, hak asasi manusia, dan prinsip etik. Berikut adalah beberapa contoh. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5 tingkat. 1. Kebutuhan fisiologis. Oksigen, makan, minum, istirahat, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual. Kebutuhan rasa aman dan nyaman. 2. Perlindungan fisik dan psikologis. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan. 3. Kebutuhan harga diri. Perasaan harga diri oleh orang lain terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan diri. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan tertinggi untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya. 2. Hak asasi manusia. Organisasi seperti WWF Indonesia mengacu pada 7 prinsip hak asasi manusia, termasuk 1. Menghormati hak asasi manusia. Menghormati dan mendukung hak asasi manusia yang diakui secara internasional. 2. Menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Promosi berbasis hak asasi manusia untuk konservasi. Mengadvokasi pemerintah, mendorong negara untuk melindungi hak asasi manusia. Menghindari menyebabkan atau berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia. 3. Prinsip etik penelitian dalam konteks etika penelitian. Prinsip dasar antara lain: 1. Menghormati individu atau respect for person. Menghargai otonomi individu serta melindungi subjek penelitian dan keterbatasan atau kerentanan. 2. Kemanfaatan atau beneficence. Kewajiban secara etik untuk memaksimalkan manfaat dan minimalkan bahaya dalam penelitian. Yang ketiga, berkeadilan atau distributive justice. Keseimbangan beban dan manfaat ketika berpartisipasi dalam penelitian. Setiap individu harus dilakukan sesuai latar belakang dan kondisi mereka. 4. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah kemanusiaan memberikan pertolongan tanpa membedakan korban. Kesamaan tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama atau kepercayaan, tingkat atau pandangan politik. Kenetralan agar mendapat kepercayaan dari semua pihak dan tidak memihak dalam pertentangan politik. Kesukuan, agama atau ideologi. Kemandirian bersifat mandiri dan mentaati peraturan negara. Sukarela dan tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan. Kesatuan. Di dalam suatu negara hanya ada satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah yang terbuka untuk semua orang. Kesemestaan. Bersifat semesta, setiap perhimpunan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dan menolong sesama manusia. Yang bagian D ada teori kepribadian manusia, yang dimana teori ini mengemukakan bahwa tidak akan mampu menguji semua teori-teori yang disajikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, teori-teori yang ada dapat saling melengkapi dan bermanfaat pada keadaan yang berlainan. Dari Pervin tahun 1975 mengemukakan ada berbagai teori tentang kepribadian dengan pendekatan-pendekatan tertentu yang dapat mendeskripsikan keadaan kepribadian seseorang, yang diantaranya satu, pendekatan tipologi dan train. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya untuk mendeskripsikan kepribadian dan meramalkan perilaku.
dengan tidak begitu memperhatikan proses dan perkembangannya. Pendekatan ini dilakukan pertama kali oleh Hippocrates pada 460 sampai 377 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai ilmu kedokteran pada abad keempat sebelum Masehi, yang mendasarkan pada cairan tubuh yang mempengaruhi temperamen seseorang. Memiliki 4 tipe, diantaranya ada melankolik, dipengaruhi oleh empedu hitam dengan cirinya adalah murung dan depresi. Yang kedua ada sanguinis, dipengaruhi oleh darah dengan cairan dengan cirinya seseorang gembira dan optimistik. Terus ada kolik, dipengaruhi oleh empedu kuning dengan ciri orangnya mudah marah. Kemudian ada phlegmatik, dipengaruhi oleh cairan lendir dengan ciri orangnya biasanya tenang, lamban, dan tidak mudah emosi atau marah. Kemudian yang kedua ada teori psikodinamika, yang dimana teori ini mengenal kepribadian sangat dipengaruhi oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939, yang dimana teori ini dilandasi oleh keyakinan bahwa di dalam diri manusia terdapat suatu energi psikis yang sangat dinamik. Seperti energi ini bersumber dari fungsi psikis yang berbeda, yaitu ada id, ego, dan superego. Id ini adalah suatu komponen yang sangat primitif dalam kepribadian, yaitu merupakan sumber energi utama sehingga memungkinkan manusia untuk bertahan hidup. Yang kemudian ada ego. Ego ini merupakan suatu bagian eksekutif dan kepribadian seseorang yang berfungsi secara logis. Ego berfungsi menyeleksi dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh id ini. Kemudian ada superego, yang dimana mewakili nilai-nilai yang ideal dan nilai-nilai moralitas baik buruk, sehingga superego berorientasi pada suatu kesempurnaan. Yang kemudian yang ketiga ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian bisa muncul akibat dari perkembangan kepribadian yang tidak datang dan menyimpang dari keadaan yang ada. Dari keadaan ini, seseorang akhirnya memiliki pikiran, persepsi, perasaan, dan interaksi dengan lingkungannya yang maladaptif, yang dalam arti suatu keadaan seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri. Kategori seseorang yang mengalami gangguan kepribadian yaitu yang pertama ada hubungan kepribadiannya dengan orang lain terganggu. Dalam arti sikap dan perilakunya cenderung merugikan orang lain. Terus yang kedua ada kesulitan mengendalikan pikiran dan sering berprasangka buruk terhadap teman ataupun orang lain di sekitarnya. Bagian E, teori-teori perkembangan manusia, yaitu teori psikoanalisis dari Freud. Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1956 lahir di Freiberg, Moravia, bagian
dari Cekoslowakia, yaitu beliau seorang dokter ahli penyakit saraf atau neurologi. Freud mengembangkan gagasan-gagasan tentang teori psikoanalisis. Dia menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang biasanya tidak sadar atau di luar kesadaran dan diwarnai oleh emosi. Perilaku hanya sebuah karakteristik permukaan dan kerja pikiran yang simbolis dan dianalisis. Untuk memahami perilaku dapat ditentukan bahwa pengalaman-pengalaman sebelumnya atau dini dengan orang tua sekitar efektif dan signifikan dalam membentuk perkembangan kita. Kemudian ada teori dari Freud yang dilandasi oleh keyakinan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat suatu energi psikis yang sangat dinamik. Dan beranggapan juga bahwa energi psikis bersifat kekal, tidak bisa dihilangkan, dan jika dihambat akan mencari saluran lain. Menurut beliau, energi psikis inilah yang menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Energi psikis ini bersumber dari fungsi psikis yang berbeda-beda, yakni dari id, ego, dan superego, yang dimana id adalah suatu komponen yang paling primitif dalam kepribadian yang merupakan sumber energi utama sehingga memungkinkan manusia untuk bertahan hidup. Setiap dorongan dasar manusia seperti minum, makan, dan berhubungan berasal dari id ini. Kemudian beliau menyatakan bahwa dalam id ada dua macam energi berupa insting, yaitu insting hidup dan insting untuk mati. Kemudian insting hidup ini oleh beliau disebut dengan libido. Hal inilah yang menyebabkan individu ada yang ingin mati untuk menyelesaikan permasalahan, dan kebanyakan individu ingin tetap eksis hidup. Walaupun masalah yang dihadapi sangat berat, dorongan dalam id ini pada dasarnya ingin dipuaskan dengan menghindari suatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Pemenuhan kepuasan yang demikian disebut prinsip kesenangan, prinsip kesenangan. Yang terus pengertian dari ego. Pengertian dari ego ini yaitu suatu bagian eksekutif dan kepribadian seseorang yang berfungsi secara logis. Menurut prinsip kenyataan, unsur ego inilah yang berusaha memenuhi dorongan id secara realistis atau sesuai kenyataan. Ego berfungsi menyeleksi dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan dari id sesuai dengan prinsip kenyataan. Kemudian superego.
yang dimana mewakili nilai-nilai yang ideal dan nilai-nilai moralitas atau baik buruk, sehingga superego berorientasi pada suatu kesempurnaan. Kemudian ada cita-cita dirinya pun diarahkan pada nilai-nilai ideal itu, sehingga setiap orang memiliki gambaran dirinya yang paling ideal. Kemudian keadaan yang demikianlah menjadi penyebab jika individu melanggar nilai-nilai tersebut dan akan timbul rasa bersalah. Superego bersama ego akan mengarahkan perilaku individu untuk memuaskan id dengan mempertimbangkan aturan dan keyakinan yang ada dalam masyarakat tentang perilaku yang baik dan buruk. Kemudian ada Freud yang mengungkapkan teori topografi mengenai kesadaran dalam 3 bagian, yaitu alam tak sadar, alam prasadar, dan alam sadar. Yang pertama ada alam tak sadar, yang dimana mengandung berbagai ide dan efek atau emosi yang ditekan. Berbagai hal dalam alam tak sadar biasanya tidak dapat diingat kembali, tetapi dapat diingat melalui alam prasadar yang menahannya sebagai pemeriksa atau sensor. Berbagai hal yang terendam ini dapat dikeluarkan dari alam tak sadar ke alam sadar jika sensor ini dibuat tak berdaya, seperti pembentukan gejala neurotik dan ketika sedang santai atau rileks, yaitu ketika berada di dalam mimpi. Kemudian Freud mengenalkan kegiatan mental yang erat hubungannya dengan prinsip kesenangan. Alam tak sadar inilah yang menjadi kajian khusus psikoanalisa Freud. Yang kedua ada alam prasadar, yang dimana dapat dicapai oleh alam tak sadar dan alam sadar. Alam prasadar ini belum ada pada waktu lahir, yang mana perkembangan pada masa anak-anak. Kegiatan mental dalam prasadar dinamakan sekunder, yang bertujuan untuk menghambat keinginan instinktual, menghindari ketidaksenangan, dan mengikat energi mental agar sesuai dengan kenyataan dunia luar. Nilai pendidikan dan norma yang dimiliki, jadi alam prasadar ini menjaga agar hasrat yang mencemaskan atau yang bertentangan dengan kenyataan tidak keluar ke alam sadar. Terus yang terakhir ada alam sadar. Alam sadar ini adalah alam pencerapan buat perhatian dan
bekerja sama secara erat dengan alam prasadar. Melalui perhatian ini, individu dapat menyadari stimulan yang masuk dari dunia luar dirinya, atau Kees Listron menyatakan kesadaran melibatkan pemantauan diri sendiri dan lingkungan, sehingga persepsi, memori, dan proses berpikir direpresentasikan dalam kesadaran dan mengendalikan diri sendiri serta lingkungan, sehingga kita mampu memulai dan mengakhiri aktivitas perilaku dan kognitif